La haula wa la quwwata illa billah. Saking banyaknya masalah. Dan orang yang bermasalah konsultasi sama dokter kejiwaan. Baiklah. Jangan tersinggung ya, saya cuma bercanda tadi. 2 bulan kenal suami saya, disuruh menikah sama orang tua karena almarhum orang tua sangat mengerti agama. Saya sudah menikah 11 tahun. Dari awal menikah sampai sekarang saya selalu dianiaya lahir batin. KDRT, penghinaan, tidak ada nafkah batin dalam setahun kalau tidak diminta. Selalu selingkuh, berbohong, tidak berbuat. Apa ini? Soal apa ya? Tidak mungkin terbuka soal keuangan ya. Misal gaji 40 juta tapi cuma bilang 10 juta. Sampai dia kongsi bangun usaha sama adiknya sampai 5 tahun sudah berjalan, saya tidak tahu sama sekali apakah dibagi hasilnya. Terakhir awal Januari kemarin suami menganiaya saya lagi hingga badan biru semua. Dan saya lapor polisi karena saya sangat sakit hati sekali. Bersambung. Baik. Tapi akhirnya saya lihat apa ini? Akhirnya saya lihat anak lagi dan cabut lagi LP yang udah 3 kali ini karena kasihan sama anak, tapi dia juga nggak berubah. Terakhir apa ini? Dia mengatakan dengan lisannya yang tegas, gue ceraikan lu sekarang juga. Saya bilang ya apa-apa kalau memang cerai, asal urusin cerainya sampai selesai dan beri hak-hak saya atau aku dan anak-anak sesuai dengan hukum agama. Tapi sampai sekarang dia tidak mengurus surat cerainya dan saya masih di rumah. Juga apa ini? Panjang sekali Masya Allah. Walaupun dia sering mengusir saya keluar dari rumah setiap dia marah, hanya karena masalah sepele. Apa yang saya harus lakukan Ustaz? Sama sekali apa ini? Merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang suami. Pertama sekali tentu kalau posisi saya sedang ditanya, saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Ibu kalau ada di sini yang direkayasa berdosa, jangan tunggangi fatwa. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang sedang ditanya hukum agama dan dia tahu, maka Rasulullah SAW sudah pesankan, kalau datang kepadamu seseorang yang matanya satu kecabut, jangan kamu terima sampai kamu sudah lihat rivalnya, lawannya. Mungkin dua-dua matanya sudah tercabut. Ya. Jadi saya tidak tahu suaminya ibu ini, saya tidak tahu tentunya ibu yang berkeluh kesah. Kalau betul semua apa yang dibahasakan ini, maka tentu suami berdosa besar. Tidak memenuhi biologis, sering berdusta dan segala macam hal yang dibahasakan tadi ini luar biasa. Dan bertahannya ibu dalam rumah tangga adalah ibadah. Ibu sekarang sedang panen pahala dalam masalah ini. Tapi perlu diberikan masukan-masukan, ya, perlu didoakan. Ya. Dan kalau memang betul kondisi seperti ini dan sudah berjalan bertahun-tahun tidak mau berubah, maka saran saya puncaknya, syaratnya ya, memang sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah nasihatin, sudah doakan, masih saja istikharahkan kepada Allah. Salat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Saran saya baca buku doa yang ada doa istikharahnya. Setelah salam kalau tidak hafal boleh pegang bukunya, baca. Di antaranya kan, ya Allah kalau seandainya perkara rumah tangga ini baik buat diriku, agamaku, ya kehidupan akhiratku dan kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku, maka berkahilah, mudahkanlah gitu kan, dan catatkan sebagai takdirku. Dan kalau seandainya perkara mempertahankan rumah tangga ini buruk buatku, agamaku, urusan duniaku dan urusan akhiratku, maka pisahkanlah ya. Pisahkanlah dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun itu teradakan atau terarahkan. Saran saya seperti itu, Allah alam. Jadi ibu istikharah kepada Allah SWT kalau betul-betul sudah ikhtiar ya, istikharah kepada Allah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang Allah mudahkan dia akhirnya ajukan perceraian, berarti itu yang terbaik. Kalau misalnya dia tidak ajukan perceraian, ibu juga di rumah masih tetap ada nafkah ya, masih ada rumah, anak-anak masih bisa diselamatkan dari sisi agama, mungkin memang Allah malah ingin tinggikan derajat ibu dengan cobaan ini ya.
Tapi kesimpulan dari semua yang pernah ditanyakan ini teman-teman sekalian, memang wasiat agama penting, luar biasa itu. Agama menyuruh kita menikah dengan orang yang beragama. Beragama ini penting. Laki-laki diwasiatkan begitu, perempuan diwasiatkan begitu. Sudah sering saya bilang. Hadis Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi oleh laki-laki karena 4 hal. Limaliha karena kekayaannya, lihasabiha karena keturunannya, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih wanita yang beragama, hidupmu akan tentram. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan juga begitu. Rasulullah SAW bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau hai wanita dan hai wali wanita, ayahnya, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, beragama, sholat 5 waktu, faham agama, ya, dan akhlaknya, karena akhlaknya akan terbentuk perilakunya, santun tutur katanya, maka terima lamarannya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi, fitnah dan kerusakan. Kata ulama terjadinya perceraian dan kekerasan di rumah tangga. Cuma qadarullah masya'afal ini sudah terjadi. Bagi yang belum terjadi, belum menikah, maka pilih baik-baik. Sampai kata Nabi SAW, wala amatun sauda'un kharma dhatud din khair. Wanita yang beragama walaupun budak berkulit hitam kharma, enggak ada pemisah hidungnya, lubang hidungnya satu, tetap beragama, itu lebih baik. Jadi saran saya tadi, Allah alam begitu, nasihatin, uruskan, kalau enggak istikharahkan, ikuti hasilnya setelah itu. 2 tahun yang lalu saya mengucapkan kata cerai dan langsung disetujui oleh suami. Setelah itu saya langsung pergi, dan memang sejak anak saya lahir sampai 5 tahun kami tidak serumah. Dan sekarang anak kami 7 tahun. Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Anak dan suami di rumah mertua, dan saya tinggal sendiri, namun masih diberi nafkah lahir dan batin. Namun setelah lebih dari 3 bulan, di saat sedang berhubungan biologis, dia tidak berkata ingin rujuk, namun hanya karena kangen, karena takut pada keluarga yang tidak boleh kami bersama kembali. Apakah status kami sekarang, Pak Ustadz? Apakah masih sah pernikahan kami atau tidak? Saya mohon solusi yang terbaik menurut agama dari Pak Ustadz. Yang paling pertama begini, semua pertengkaran di rumah tangga hindari. Tidak usah ribut-ributan, bertengkar nggak usah. Saya sudah bilang tadi solusinya, coba besarkan jiwa kita, yang benar maafkan, yang salah minta maaf, begitu saja. Clearkan, dan kita harus berbesar jiwa supaya pertengkaran tidak terjadi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau yang dimaksud sini berhubungan biologis, masih kangen segala macam, itu kan bukti kalau memang sebenarnya masih butuh, gitu kan. Kalau berhubungan biologisnya itu di masa iddah 3 bulan pertama pengucapan kalimat cerai, maka boleh rujuk dengan cara seperti ini. Berhubungan biologis walaupun tidak bilang kita rujuk ya, enggak. Makanya pada saat masa iddah 3 bulan dari masa pengucapan kalimat cerai, seorang wanita dianjurkan tidak tinggalkan rumah suaminya. Bahkan dia dandan, dia berbuat kebaikan-kebaikan supaya suaminya tertarik untuk rujuk sama dia. Di masa iddah. Setelah masa iddah dia boleh keluar dari rumah suaminya. Kecuali kalau suaminya buruk, pemabuk segala macam, ini lain. Ya, atau bahkan bisa membahayakan jiwa dia, bisa membunuh, bisa memukul segala macam, itu lain. Itu dulu. Jadi kalau dia rujuk atau berhubungan biologis ini, rujuk itu tidak harus kalimat ya. Boleh berhubungan biologis, boleh saling minta maaf. Tapi kalau sudah lewat masa iddah 3 kali masa haid, tidak boleh lagi seperti ini. Harus menikah ulang seperti awal. Seperti awal menikah. Dan kalau terjadi biologis ini tidak sah, dianggap perzinahan. Karena sudah lewat dari masa iddah, gitu kan. Nah, saya tidak tahu ibu ini sudah berapa lama berpisah tidak serumah, atau sejak kapan pengucapan kalimat cerai. Kalau tidak ada pengucapan kalimat cerai, berarti walaupun tidak serumah, status suami istri masih berjalan. Tapi kalau ada pengucapan kalimat cerai dari suami, maka otomatis seperti tadi hukumnya. Tapi kalau di sini ibu lihat anaknya, ya, sudah 2 tahun ya sini kayaknya, dari 5 tahun anaknya sampai umur 7 tahun anaknya. Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Berarti memang belum ada kalimat cerai dari suami. Berarti ibu masih status istri.
Suami datang temuin ibu, biologis segala macam masih halal, nggak ada masalah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya sudah bilang jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga, termasuk keluarga itu. Ini sudah rumit memang kalau keluarga sudah ikut campur. Kita sering cerita sama orang tua, cerita sama kakak, akhirnya mereka terbawa emosi. Dan seperti ini, sebenarnya masih saling sayang, akhirnya nggak bisa kumpul, sembunyi-sembunyi. Saran saya terang-terangan, sampaikan kepada keluarga sekarang baikan, sama-sama rangkul suami, ibu rangkul suami, bilang kita baikan, kita baik-baik, kita jaga ini semua hubungan dengan Allah, karena Allah. Apa yang kurang dari saya ingatkan, apa yang kurang dari kamu saya juga akan ingatkan. Agama jadikan landasan. Lalu kita terang-terangan sampaikan ke keluarga, kalau kami akan kumpul kembali, udah selesai, gitu kan. Dan tidak usah sembunyi-sembunyi, karena ini bukan masalah yang haram kok. Belum terjadi perceraian. Setelah anak tahu bahwa berhubungan antara suami istri adalah sedekah, bolehkah minta terus tiap hari ke istri? Istri kadang risih karena tiap hari apa ini? Tiap hari mandi. Boleh, kenapa tidak? Dan istri nggak boleh tolak. Kenapa risih? Masa sesuatu yang enak ditolak? Nggak boleh tolak. Kenapa nolak? Kenapa risih? Yang risih itu kalau orang lakukan bukan sama suaminya, gitu kan? Lagian kenapa harus malu kalau mandi? Orang tidak hubungan biologis kan juga boleh mandi kan? Nah, itu capek kalau jadi beban. Ya, kalau dijadikan beban, kalau dinikmati nggak bakal capek kok. Nah, apalagi kalau tahu ini adalah ibadah kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Dan subhanallah hikmah Allah, dan ini terbukti secara medis ya. Laki-laki itu kalau dia sudah klimaks dia butuh waktu 20 menit sampai 25 menit untuk mengembalikan lagi keinginannya. Perempuan tidak seperti itu. Ibu-ibu sebenarnya tidak ada seperti laki-laki. Bahkan dalam satu kali hubungan biologis bisa berulang kali klimaks, bagi dia nggak ada masalah. Allah sudah buat itu. Makanya dia layani suaminya berulang-ulang pun dia tidak ada masalah bagi sebenarnya. Sebenarnya perempuan tidak akan ada masalah. Laki-laki justru ada masalah. Karena dia butuh waktu untuk menghidupkan kembali syahwatnya. Itu penelitian 20 menit loh, tidak mudah. Yang butuh waktu untuk itu. Ya. Jadi sekarang saya nggak usah malu, untuk apa risih. Ya. Saya sedang hamil 2 bulan, anak kedua. Akhir-akhir ini saya selalu merasa kesal jika suami mendekati saya. Saya pun tidak mau memenuhi kebutuhan biologis suami. Orang tua saya mengatakan mungkin karena bawaan sedang hamil. Apakah saya berdosa, Ustaz? Ada saran saya di sini, resep buat ibu-ibu supaya tidak punya masalah kalau hamil. Mau nggak? Hah? Ya nenek-nenek sudah nggak mau memang. Saya tahu pasti nggak mau nenek-nenek. Jadi gini, kebanyakan orang itu dia selalu ngidam, mau mangga mudah lah, mau sop ayam yang ada di Lamongan, padahal dia di Jakarta. Mau bubur Manado yang di Manado. Wah, ini tidak mau lihat suami, nggak mau lihat cahaya. Tahu apa sebabnya ini? Ini sugesti diri. Jadi kadang-kadang waktu ibu masih gadis, ini saya bahasakan ke istri saya. Ini kadang-kadang waktu masih gadis, mungkin ibu kita sama teman-temannya lagi ngobrol. Saya kalau ngidam, nggak mau lihat suami saya. Kita nggak sadar sedang rekam itu sebenarnya. Saya nggak mau lihat cahaya. Saya pengen mangga ini, saya pengen begini. Akhirnya terekam itu, dan itu akhirnya pada saat hamil tanpa disadari jadi masalah. Jadi masalah, gitu kan? Jadi ini semestinya bisa diobati secara kejiwaan. Walaupun kalau sudah muncul memang pengen sekali, gak ada masalah. Boleh kita bahasakan ke suami. Ya. Dan ini harus dibahasakan baik-baik. Terutama kalau sensitif, seperti masalah biologis sensitif memang. Karena suami kadang-kadang tidak bisa mengerti masalah itu. Bukan karena dia ya. Karena kejiwaannya memang gak bisa. Dia gak bisa membendung itu. Masuk kepada pikiran, masuk kepada perasaan, masuk ke segala macam emosional gitu kan. Saran saya yang pertama, ibu tentunya konsultasikan kepada teman-teman medis. Mungkin ada obat-obat yang bisa dikonsumsi, anti mual atau apalah yang bisa membuat kita akhirnya hilang dari perasaan-perasaan ini. Yang lain adalah yang kedua, saran saya tadi, sugesti. Coba sekarang bilang dalam diri ibu sendiri, saya nggak masalah. Saya kalau ada makanan saya makan nggak masalah. Saya suka dekat dengan suami saya. Jadi harus bahasanya seperti itu.
Sehingga dalam jiwa kita, di mindset kita yang sudah terekam tidak benar ini, dulu bisa tergantikan dengan yang baik gitu ya. Ini poin ya, yang mungkin Allah alam yang saya bisa kasih masukan. Kalau misal pun ibu datang perasaan, dan banyak istiadah kepada Allah ya, karena tidak melayani suami ini dari syaitan biasanya. Kalau misalnya sudah konsultasi sama medis tadi poin pertama, ternyata memang ada hormon tertentu yang ibu miliki, mungkin tidak umumnya pada wanita, dan itu memang membuat perasaan tidak mau berhubungan biologis. Tentu pada saat konsultasi sama dokter, ajak suami. Jadi ibu tenang, suami juga tenang. Memang ibu istri, misalnya dokter bilang memang istrinya bapak ini begini keadaannya, mungkin bisa dimengerti. Insya Allah kan dengan konsultasi sama dokter dia bisa paham. Atau mungkin ibu yang dibahasakan, indah bu, ini cuma sugesti ibu, nggak apa-apa, ibu biologis nggak apa-apa. Kita tahu wanita hamil nggak ada masalah dengan biologis. Itu cuma keyakinan orang Yahudi ya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW terjadi orang-orang Yahudi menyebarkan berita kalau wanita hamil tidak boleh digauli, dan kalau digauli anaknya bisa juling. Begitu keyakinan orang Yahudi di Madinah. Maka sampai ke telinga Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan itu tidak benar, dan boleh wanita hamil itu digauli, tidak ada masalah, tidak akan berpengaruh sama sekali. Oh nanti keguguran, enggak akan keguguran. Kuasa Allah SWT itu ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana bila seorang suami yang menggunakan uang kartu kredit atau KTK, tapi saya tidak pernah memakai uang itu, dan saya disuruh bayar utang-utang dia. Setelah saya bayar, dia menambah lagi utang ribanya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Suami minta dibayar kalau dia harus berpisah, saya harus bayar dia 1/4 miliar. Saya bayarkan apa yang dia minta. Bagaimana dengan sikap saya? Saya selalu minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Saya ikhlas merawat ketiga anak saya karena beliau tidak menafkahi anak-anak. Ini sebenarnya masalahnya hampir sama ya, masalah sama, karena dasarnya dari awal suaminya bukan orang yang beragama atau istrinya bukan orang yang beragama. Itu dulu poin. Makanya saya selalu wasiatkan, dan ini kalau bapak ibu sudah alamin, jangan kasih anak-anak lagi mengalami hal yang sama, kesian. Jadi mereka harus dapat pasangan yang beragama. Ciri-cirinya itu ibu-ibu kalau mau cari anak mantu yang baik, kalau azan lihat di masjid tuh yang di saf-saf pertama itu. Nah, itu orang-orang yang baik tuh. Azan memenuhi haknya Allah. Dia selalu di situ baca Al-Quran ya. Orang-orang yang agamis, ketahuan didengar oleh tetangga-tangganya orang ini baik, itu yang kita jadikan anak mantu. Begitu pula laki-laki, mau nikahin anak kita laki-laki, nikah dengan wanita-wanita yang sudah hadir di majelis ilmu, pakai hijab syar'i, nama keluarganya baik, itu memang harus ya. Itu dulu poin. Kalau bahasan ini adalah kita mau tahu dulu, ibu ini sebenarnya membayarkan utang suaminya dari uang suami atau ibu yang disuruh bayar pakai uang ibu. Kalau utang uang suami dia suruh bayar, bayar saja, nggak ada masalah. Dia titipin, ini bayarin ya utang saya di sana, pakai aja bayarin, nggak ada masalah. Walaupun itu adalah masalah riba, karena kan dia membayar, dia menyelesaikan masalah, dia buka pintu riba, baru nasihatin. Kalau itu nggak boleh. Ya, tidak boleh, sampaikan, kirimkan kepada dia ceramah-ceramah tentang masalah riba, kumpulkan artikel-artikel yang jelas, letakkan di meja kerjanya, biar dia ini ya, maaf ya, saya bukan menyinggung, tapi coba baca, siapa tahu bisa menambah wacana. Saya bukan menggurui ya, insya Allah kalau santun suami bisa terima kok. Kalau kita lempar, nih baca masalah riba haram tuh, masuk neraka kalau kau nggak mau dengar. Nah lain, ini sama tadi di awal saya bilang menantang ini, ya. Suaminya pasti spontan nolak. Tapi kalau taruh santun di atas meja kerjanya ini ya, saya dapat artikel, siapa tahu berguna. Ini masalah riba loh. Saya khawatir saja jangan sampai kita sekeluarga ada masalah. Saya nggak guruin ya, mau dibaca, alhamdulillah, nggak dibaca juga nggak masalah. Contoh, kalau yang dimaksud sini ibu disuruh baca, bayar pakai uangnya, ibu punya hak untuk tidak bayar. Jangan mau dipaksa, nggak apa-apa. Saya punya utang sekian, kamu harus bayar pakai uangmu. Oh nggak ada urusannya, gimana cara? Kecuali memang uang dititip. Ibu nggak punya kewajiban untuk itu, dan ibu tidak usah kerjakan yang bukan kewajiban. Biar dia mau marah, terserah dia mau marah, nggak ada masalah. Kan bukan kewajiban saya, yang utang kan kamu. Baik, kamu kan juga makan. Enggak, saya nggak makan. Kan tadi dikatakan saya nggak makan kan? Saya nggak ambil hari itu. Kalaupun misalnya dia berutang sama orang, kemudian utang itu dipakai beliin rumah, pakai beliin segala, memang kewajiban dia, bukan kewajiban ibu. Dia kan harus siapin nafkah. Ibu nggak harus bayar. Dan ini unik juga ini. Pada saat mau cerai, suaminya minta dibayar 1/4 miliar. Ini suami bagaimana model pikirannya? Saya bingung gitu ya. Semoga Allah kasih hidayah. Mestinya nggak boleh sama sekali. Malu laki-laki minta uang sama istri itu. Mana wibawahnya? Nggak boleh sama sekali teman-teman sekalian.
Jangan pernah ucapin pada istri, berikan saya uang. Aib besar itu. Nggak boleh, kita yang disuruh nafkahi mereka. Dan tidak ada laki-laki yang dibiayai sama istrinya kecuali akan terhina depan istrinya. Itu nggak bisa. Biar istri kita orang kaya, kita mampu, kita cuma pas-pasan, tetap maaf ya, nafkah dari saya. Makan hasil keringat saya, punya harga diri. Kalau istri yang mengatakan, baiklah, tapi mungkin saya beli makanan juga, silakan beli, tapi nafkah dari saya. Saya cuma mampu beli nasi uduk 1 bungkus, makan, itu nafkah saya. Tidak apa-apa, jadi punya harga diri. Istrinya juga segan sama dia kan. Kalau ini seperti ini bahaya sekali, ngancam-ngancam segala macam ini. Allahu alam. Dan ini saran saya adalah sama tadi ya, poin yang pertama. Kalau itu uang dari suami, bayarkan utangnya. Kalau itu uang ibu disuruh bayar utang dia, jangan bayar. Itu haknya ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasus sudah seperti ini, apalagi sudah bicara masalah pisah, maka selalu saya katakan istikharah lah. Salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan jawaban. Ini dipertahankan atau tidak? Kalau yang lain sudah nggak ada lagi jawabannya. Banyak sekali, masya Allah ini. Bolehkah membaca atau membuka HP suami tanpa seizinnya? Tidak boleh. Jangan ambil tugasnya malaikat. Untuk apa? Hah? Pusing-pusingin diri untuk apa ibu-ibu? Tidak usah. Tidak perlu penasaran. Tidak perlu. Dalam Islam tidak ada kata-kata penasaran. Tidak perlu. Kalau kemungkaran kelihatan depan mata, kita lihat dia jalan sama perempuan bukan mahramnya, nah itu kita wajib ingkar mungkar. Kalau nggak kelihatan, bukan urusan kita, jangan korek ini. Sibukkan diri dengan ibadah, tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian. Ada waktu kita ini untuk ngurus. Bayangkan tersitanya waktu kita kalau kita sibuk mengetahui apa yang pasangan kita lakukan 24 jam. Nggak ada yang kita bisa lakukan, tidak ada produktivitas yang bisa kita lakukan. Nggak ada sesuatu yang kita bisa buat. Saya kalau mau tahu istri saya buat apa 24 jam, saya nggak akan bisa ngajak. Karena saya kan sibuk, WA-nya dikirim ke siapa, dia ngomong sama siapa, ini nggak ada. Allah yang ciptakan dia mengawasi, saya bilang sama istri saya nggak periksa HP kamu ya. Allah ada, hati-hati. Sebagaimana saya tidak mau juga HP saya diperiksa. Kita saling percaya, selesai. Kalau kelihatan kemungkaran depan mata baru kita luruskan, kalau enggak. Saya nggak mau pusing, dan ibu bapak sekalian juga jangan pusing, nggak usah. Ada malaikat tidak pernah tidur 24 jam. Catat kebaikan, catat keburukan. Yang di langit hukum, bukan kita. Nggak usah sibukkan diri dengan itu. Dan ingat, kalau kita baik, Allah juga buat pasangan kita baik. Kalau kita buruk, Allah buat pasangan kita buruk. Kan sabda Nabi SAW jelas. Kata Nabi SAW, kalau berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jaga kehormatan, kesucian, kemaluan kalian, jangan selingkuh. Allah akan jaga juga kesucian pasangan kalian. Allah jaga dengan hikmahnya. Maka kita harus muhasabah mulai dari kita. Sama dengan kasus pemimpin yang zalim dalam bahasan kepemimpinan kan gitu. Kalau kita masyarakat baik, Allah kasih pemimpin yang baik. Tolak ukurnya itu kata ulama. Kalau pemimpinnya buruk berarti ada masalah dengan kita sebagai masyarakat. Kita yang jadi masalah. Muhasabahnya di situ. Kita muhasabah diri kita sendiri. Allahu a'lam.